Ya, puji Tuhan. Silahkan duduk. Shalom, ibu-ibu, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, juga bapak-bapak ya, saudara yang ada di tempat ini. Selamat malam dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa ya. Sudah lama gak ketemu ya. Senang rasanya bisa ketemu lagi, bisa jumpa lagi. Meskipun ada beberapa yang wajah-wajahnya mungkin baru buat saya ya. Buat saya barangkali ya. Tapi kayaknya orang lama semua ya ini. Atau ada yang baru? Hah? Ada yang baru juga, iya. Makanya meskipun saya nggak hafal banget perasaan, ya baik. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi ya. Setelah sekian lama saya ada di tempat ini. Nah, hari ini saya akan membahas tentang keputusanku menentukan hidupku. Setiap hari ibu-ibu, kita ini diperhadapkan sama pilihan, betul ya? Dari pilihan-pilihan yang sederhana, misalnya bangun pagi, kita mau ngapain dulu nih, itu kan? Itu pilihan sederhana. Ada yang mau ke dapur, masak gitu ya. Ada yang saya mau olahraga gitu kan, ada ya seperti itu ya. Itu kayaknya pilihan yang tidak sulit, bener nggak ibu-ibu? Iya kan? Tinggal pilih begitu. Tapi sering-sering dalam hidup kita harus memutuskan untuk memilih di antara dua pilihan mungkin yang berat gitu. Ya, yang nggak gampang itu. Nah, di situ dibutuhkan hikmat dari Tuhan untuk kita dapat memutuskan yang benar, yang tepat. Karena kalau kita memutuskan hal yang tidak baik, yang tidak benar, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Ya kan, ada istilah begini, misalnya nih ya kita mau pergi ke sebuah acara, biasanya suka ada tulisan dress code gitu ya. Artinya pakai baju apa gitu. Kalau disuruhnya pakai baju batik, misal dress code-nya batik, kita pakai bajunya bukan batik gitu. Semua orang pada pakai baju batik, kita doang sendiri yang nggak baju batik. Nah, berarti ada rasa penyesalan nggak ibu-ibu? Atau cuek aja, cuek aja gitu ya. Kalau udah dewasa terus acaranya seperti itu, mungkin nggak terlalu merasa menyesal. Tapi coba dulu waktu sekolah, salah pakai seragam sekolah, malu nggak? Malu, iya kan? Kita rasa malu gitu ya. Dia harusnya putih, kenapa batik sendirian gitu kan? Atau harusnya batik kita putih sendirian. Nah, kita ada rasa malu. Tapi perasaan salah pakai baju seragam, salah nggak sesuai sama dress code, biasanya malunya, nyeselnya itu paling sebentar ya. Paling sebentar gitu. Nah, terus meningkat lagi. Ada penyesalan yang lumayan lama nih, ya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Misalnya apa? Misalnya salah potong rambut. Iya nggak? Ibu-ibu pernah nggak ada salah potong rambut? Pernah ya? Greget nggak rasanya? Greget ya. Nih maunya apa? Potongnya apa gitu ya? Gitu ya. Bisa marah ya Bu ya? Eh, batin aja, duit nggak bisa dipulangin ya, harus bayar juga ya, udah salah bayar gitu ya. Nah kita gregetan gitu, kita ada rasa kesel, terus keselnya bisa ya nunggu sampai rambutnya panjang lagi gitu kan. Kalau cowok-cowok mungkin cepet ya. Bapak potong rambut berapa bulan sekali? Tiap bulan ya? Tiap bulan ya, tiap bulan. Paling sebulan berarti keselnya gitu ya. Betul salah potong rambut sebulan. Kalau ibu-ibu biasanya lebih lama ya. Bisa 2 bulan, 3 bulan tunggu panjang. Kapan sih biar potong lagi tapi bener gitu ya. Nah itu kalau kita salah potong rambut. Terus kalau salah, salah apa lagi yang lama banget gitu ya. Keselnya, nyeselnya. Tahu nggak ibu-ibu? Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Salah pilih jodoh. Salah pilih pasangan hidup tuh seumur-umur, bener gak sih? Ya apa iya?
Ya, ibu-ibu ini kasih oleh Tuhan. Waduh gitu ya. Waktu belum merit kita asal-asalan gitu. Nggak didoakan dulu, nggak dicari tahu dulu. Kan kalau ibu saya ngajarin saya, terus saya ngajarin anak-anak saya. Jadi gitu ya. Kalau masih pacaran, buka mata lebar-lebar gitu ya. Buka telinga lebar-lebar gitu ya. Cari tahu tentang siapa dia gitu ya. Tapi nanti kalau udah nikah, tutup mata rapat-rapat, ya kan? Tutup telinga rapat-rapat. Apapun yang orang katakan tentang pasangan kita nggak usah cari tahu lagi. Udah gitu ya. Nah, supaya kita belajar jadi orang yang mungkin menyesal ya, menyesal seumur hidup, tapi itu masih bisa diperbaiki. Nah, bahayanya kalau orang salah pilih Tuhan yang mau dipercaya. Bener? Aduh, itu nyeselnya nanti bukan hanya seumur hidup, tapi seumur hidup di dunia sampai pada kekekalan. Ya, Pak ya? Kalau salah menentukan siapa Tuhan kita bahaya repot. Puji Tuhannya ibu-ibu semua yang hadir di sini kita telah menetapkan pilihan yang benar ya. Sehingga ibu ya kapanpun kita dipanggil Tuhan. Are you ready? Ya. Siap, siap gitu ya. Kapan saja karena kematian kan bisa datang kapan saja. Nggak harus melalui penyakit, betul? Oh, di YouTube sekarang udah rame gitu ya. Ada orang-orang tiba-tiba lagi nyanyi di gereja gitu kan. Tiba-tiba plek mati. Ada yang lagi khotbah tiba-tiba mati gitu. Ya mudah-mudahan saya enggak nih ya. Di sini ya. Karena bahaya gitu repot ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena doa saya begini Tuhan. Kalau banyak hamba-hamba Tuhan pengennya meninggal dalam keadaan lagi melayani. Misalnya kalau pengkhotbah lagi khotbah mati. Tuh doanya hamba-hamba Tuhan gitu. Kalau saya ngalah enggak. Saya bilang jangan sampai Tuhan. Saya meninggal lagi khotbah gitu ya. Jangan Tuhan. Ya kalau bisa jangan gitu kalau bisa ya. Kenapa? Karena saya takut jemaat gitu ya. Jadi bingung kalau saya lagi khotbah mati gitu ya. Oh, kenapa? Ini baru poin 1, poin 2-nya belum. Kan bingung ibu-ibu. Itu apa ya tadi poin? Yang kedua apa ya? Saya belum tahu itu. Udah keburu mati. Masa ibu-ibu nanyain saya di kuburan? Kan enggak ya. Tadi belum selesai bu itu ya. Saya nggak mau bikin jemaat penasaran. Makanya saya minta Tuhan kalau selesai ibadah boleh. Ya kan? Saudara-saudara bercanda ya. Nah, Tuhan tahu, Tuhan mengerti ya kapan waktu yang terbaik untuk saya dipanggil Tuhan. Begitu juga ibu dan ibu-ibu di sini. Nah, keputusan kita itu menentukan kehidupan kita. Apa yang kita putuskan saat ini itu menentukan besok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang. Kita akan seperti apa itu diputuskannya saat ini. Itu. Apa yang terjadi pada kita saat ini biasanya itu hasil keputusan yang lalu. Betul? Nah, oleh sebab itu jangan salah dalam mengambil keputusan ya. Hari ini kita baca dari Mazmur 119 ayat 30. Sama-sama ya, Bu. Tadi saya nyanyi sama-sama Ibu. Jadi Ibu-ibu baca juga sama-sama ya. 2, 3. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Aku telah memilih, aku telah memutuskan. Jadi keputusan yang seperti apa yang diambil oleh Raja Daud nih? Karena Mazmur 119 itu Daud yang menulis. Tapi seluruh Mazmur bukan cuma Daud yang menulis. Hati-hati ibu-ibu, enggak semua Mazmur itu ditulis oleh Daud. Karena dari 100 dari banyaknya pasal di Mazmur itu 150 ya kalau nggak salah ya. Berapa pasal? 119, 150 kan? Itu tidak semuanya Daud. Jadi ada yang nulisnya Salomo, penulisnya ada Musa, ada Bani Asaf, ada Bani Korah, tuh beda-beda ya. Nah, yang ini bisa dipastikan penulisnya adalah Daud. Saudara-saudara, dia bilang aku telah memilih, aku telah memutuskan jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum Tuhan di hadapanku. Jadi keputusannya ini adalah keputusan yang benar.
Karena menempatkan Tuhan dan firman-Nya itu di atas segala-galanya. Jadi apapun nanti kata Daud ya, masalah, pergumulan, tantangan yang mengharuskan saya untuk memilih, maka saya pasti akan memutuskan untuk memilih jalan kebenaran, bukan sebaliknya. Nah, ini yang perlu kita pelajari dan kita ikutin ya. Karena di dalam dunia ini banyak sekali pergumulan yang membuat kita harus memilih gitu. Kita akan lihat nanti dalam sebuah contoh ya. Saya ambil contoh hidup ya, bukan dari Daud, tapi dari raja setelah Daud, ya kan? Ada raja yang namanya Yosafat. Nah, ini yang kita mau pelajari dari Raja Yosafat. Kita lihat ya, slide kedua dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat 2. Masih kelihatan kan dari situ ya, ibu-ibu ya? Masih ya. Kita baca lagi sama-sama ya. 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni Engedi. Ayat 3 bagian A saja ya. 2, 3. Yosafat menjadi takut. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini saya mau ceritakan sama ibu-ibu sebagai latar belakang agar nanti kita mengerti ya langkah apa yang diambil sebagai sebuah keputusan dari Raja Yosafat sehingga kita mau belajar dari dia soal pengambilan keputusan yang benar ya. Waktu itu Raja Yosafat memimpin bangsa Israel. Tapi bukan bangsa Israel yang banyak seperti waktu Daud memerintah. Daud waktu memerintah itu yang diperintah ada 12 suku Israel. Di luar suku Lewi. Karena suku Lewi kan tidak termasuk ya, tidak dimasukkan gitu dalam pembagian tanah. Nah, jadi dihitungnya 12. Terus satu sukunya dari mana? Karena suku Yusuf anaknya 2 dianggap masing-masing satu suku. Jadi tetap 12 suku. Nah, waktu Daud meninggal kemudian Salomo anaknya menggantikan masih 12 suku. Makanya namanya Israel aja gitu. Tapi kemudian setelah Salomo meninggal maka kerajaan Israel itu terpecah jadi 2. Yang pertama adalah kerajaan Israel Utara dengan 10 suku. Ya, ibu kotanya di Samaria. Kemudian ada lagi kerajaan Israel Selatan. Ya, cuma 2 suku, kan sedikit, ya kan? Saudara misalnya suku apa ya? Suku Sunda bergabung sama suku Jawa gitu ya. Terus lawan dari semua suku di Indonesia gitu kira-kira ya. Nah, kerajaan Israel Selatan cuma 2 suku. Ibu kotanya itu Yudea atau Yehuda. Makanya disebut kerajaan, ibu kotanya Yerusalem. Disebut kerajaan Yehuda, begitu. Jadi rajanya udah mulai beda nih. Kalau disebut Israel, Israel mana? Utara apa selatan? Nah, Raja Yosafat ini adalah raja untuk kerajaan Israel Selatan yang cuma dua suku saja. Suku Yehuda sama suku Benyamin. Udah 2 suku aja. Sedikit jumlah mereka. Suatu saat mereka mau diserang oleh tentara musuh. Berapa banyak musuhnya? Banyak banget, besar sekali karena 3 negara. 3 kerajaan menyerang mereka. Yang pertama apa tadi? Moab, kemudian Amon, kemudian bangsa Meunim. Kerajaan Meunim. Jadi berapa bangsa ibu-ibu? 3 bangsa yang mau menyerang bangsa Israel kerajaan Selatan yang cuma 2 suku. Di atas kertas pasti menang siapa ibu-ibu? Kalau ada peperangan tuh Israel dengan 2 suku saja lawan 3 bangsa. Kira-kira menang mana ibu-ibu? Yang mana yang menang, musuhnya Israel apa Israel? Ayo kok malu-malu jawabnya, kok takut-takut jawabnya. Yang mana yang menang di atas kertas menurut ibu-ibu? Di atas kertas.
Musuh pasti menang. Secara logika pasti menang musuh. Udah bakalan kalah aja Israel kan gitu. Itulah sebabnya Raja Yosafat jadi takut. Takut, dia kan manusia biasa. Betul dia raja, tapi lihat petanya begitu. Lihat kekuatan musuhnya luar biasa. Ya ciut lah hatinya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan Raja Yosafat wajar enggak? Wajar enggak? Wajar sekali. Kalau dia takut. Ibu-ibu pernah merasa takut enggak? Pernah? Bener? Takut sama apa? Sama suami? Oh bukan ya? Suami mah bukan untuk ditakuti ya, tapi untuk disayang ya. Ya, apa ibu-ibu? Takut sama apa? Ah, banyak lah Bu ya kan. Takut dengan kesehatan Ibu ya. Benar nggak Bu ya? Takut, anaknya kan belum punya anak ya Bu ya. Yang mana Bu? Oh, anak Ibu yang nomor 2 belum punya anak. Berarti cucu, iya maksudnya anaknya belum punya anak gitu ya. Belum punya cucu. Jadi cucunya oh, cuma 2. Jangan cuma 2, baru 2. Ah, iya kan? Kalau cuma 2 berarti nggak ada lagi nanti. Baru 2 ya Bu ya. Nah, sudah nikah susun ada ketakutan terhadap kesehatan, ada. Ya kan? Ada ketakutan terhadap keuangan. Ada nggak? Ada. Aduh, iya. Oh banyak di sini ya. Banyak uang maksudnya. Banyak ketakutannya gitu maksudnya ya. Banyak kasusnya gitu ya. Aduh, hitung-hitungan nih. Biasanya kan ibu-ibu yang hitung-hitung kan. Karena ibu-ibu yang diserahin keuangan kan. Biasanya gitu ya. Jadi, oh hitung-hitung. Aduh, ntar buat minggu ini. Oh, udah habis ini ya. Udah bisa kita hitung-hitung. Terus buat bulan depan. Buat tahun depan. Oh itu kejauhan ya Bu ya. Kalau tahun depannya. Karena kita mikirnya hari demi hari ya. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Aduh, ada yang, aduh gimana ntar anak-anak sekolah ini udah mendekati naik kenaikan lagi ya kan. Nah, terus mereka mau masuk sekolah yang baru lagi. Gimana? Saya ingat banget karena anak saya bedanya kan 2,5 tahun. Waktu anak-anak saya masih sekolah. Kalau 2,5 tahun kan dianggap 3 tahun aja lah gitu ya kalau dari sekolah. Berarti waktu keluar sekolah samaan. Iya, ya, iya kan satu keluar SMP, yang satu keluar SD. Iya kan begitu kan? Jadi mau masuk SMA kan? Satu mau masuk SMA, satu mau masuk SMP. Ntar begitu lulus SMA, yang ini lulus SMP. Mau masuk kuliah, mau masuk SMA. Aduh bener-bener Ibu. Itu baru 2 tuh saya. Beneran ya. 2 aja udah pusing setengah mati karena bareng gitu. Uang pangkal kan gitu. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan, pernah merasa takut. Mungkin ada ketakutan-ketakutan yang lain selain itu. Saya takut Bu, suami saya ganteng banget Bu. Ya, takut Bu, suami saya digondol kuntilanak. Kalau zaman dulu bilangnya kuntilanak ya. Kalau zaman sekarang, aduh Ibu, nggak sama. Oh sekarang bilang pelakon. Aduh, ya takut Bu, itu. Wajar nggak? Wajar kalau punya suami ganteng ya kan. Suaminya cakep, banyak duit pula kan gitu ya. Maka cari suami yang biasa-biasa aja standar ya. Sebenarnya kesadaran nggak seperti itu ya. Nah, mana tahu kan. Aduh saya takut Bu. Terus takut lagi sama anak-anak. Udah mulai meningkat remaja nih Bu. Ya kan tahu sendiri sekarang keadaan. Iya kan. Orang anak-anak remaja itu zaman dulu yang namanya berbuat kenakalan pasti di luar rumah. Betul nggak? Ibu-ibu yang zaman kita dulu masih ya kan. Asal keluar rumah orang tua akan bilang, jangan pulang malam-malam gitu kan ya. Oh, apa? Ya khawatir karena dipikirnya berbuat dosa kan di luar ya kan. Oh di rumah nggak mungkin. Tapi sekarang di rumah bisa nggak mereka berdosa? Bisa. Bisa. Masuk kamar dipikirnya, wih anak saya dong nggak suka keluyuran gitu ya. Anak saya nggak pernah pergi-pergi keluar gitu. Anak saya mah alim, di rumah aja kerjanya. Di dalam kamar itu. Ya kan lewat HP-nya.
Saudara-saudara, sekarang mah bisa seperti itu. Kalau dulu punya anak perempuan rasanya gimana ibu-ibu? Waduh gitu ya, rasanya aduh takut banget, bener gak sih? Apa saya aja merasa takut gitu ibu-ibu? Enggak ya? Takut juga ya, sama ya. Sekarang entah dia anak perempuan, entah dia anak laki, takut gak? Takut. Bener ibu-ibu? Sudah dikasih oleh Tuhan. Ketakutan-ketakutan yang lain mungkin banyak lagi. Yang bekerja mungkin takut. Ya, sekarang banyak saingan gitu ya. Orang-orang yang lebih pinter. Saya baru khotbah di sebuah perusahaan ya. Sekarang mulai dikurang-kurangin. Nah, yang dikurang-kurangin itu justru yang lama-lama. Iya kan? Oh, saya tahu. Ya maksudnya kalau yang lama dikeluarin kan ambil yang baru nih. Kalau yang baru kan gajinya enggak ya kecil. Kalau yang lama kan dipertahankan ya besar, dia udah tinggi gitu. Aduh dia nangis. Gimana Bu? Nih perusahaan ini sudah mulai banyak keluarin di PHK. Bilang jangan takut ya. Tuhan tetap akan pelihara. Saudara dikasih oleh Tuhan dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lain yang mungkin apa yang saya alami biasa-biasa saja buat ibu-ibu menjadi sebuah ketakutan, atau sebaliknya yang ibu anggap biasa-biasa saja buat saya itu sebuah ketakutan. Ya jenisnya bisa bermacam-macam. Nah sekarang kita mau belajar dari Raja Yosafat yang sedang takut. Slide berikutnya ya. Bagaimana Yosafat menghadapi masalah? Masalahnya apa? Ketakutannya terhadap bangsa yang akan menyerang kerajaannya. Sekali lagi, ada berapa bangsa ibu? Ada 3. Yang 3 itu kuat-kuat. Kita mau belajar ini ya. Slide berikutnya. Kita mau belajar. Yosafat mengambil keputusan yang tepat. 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dalam keadaan takut sekali. Saya tahu itu sangat takut ya. Yosafat mengambil keputusan yang benar, yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Banyak orang ketika sedang takut mengambil keputusan yang salah, mengambil keputusan yang tidak benar. Pernah saya membaca dan beritanya juga viral waktu itu di televisi tentang seorang mahasiswa yang ketakutan karena skripsinya belum selesai-selesai, dia terjun dari apartemennya, mati. Berarti keputusan yang diambil salah. Ada orang yang sakitnya gak sembuh-sembuh, putus asa, terjun juga dari lantai rumah sakit. Ada itu pernah kejadian. Saudara-saudara, ada orang-orang yang kok gak dapat jodoh ya, gak dapat pasangan hidup ya. Sementara orang tuanya menekan dia, keluarganya menekan dia, lingkungannya menekan dia, bisa bunuh diri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat orang itu akhirnya mengambil keputusan yang tidak benar ketika sedang takut. Ya, saudara, tapi Raja Yosafat mengambil keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan boleh hadir dalam hidup kita. Tapi ketika kita takut, pastikan bahwa kita memilih keputusan yang benar ya untuk menyelesaikan masalah kita. Saya punya jemaat ya, pernah terkena kasus terlilit hutang dengan apa itu namanya? Pinjol. Ya, karena waktu itu dia punya masalah keuangan. Begitu takutnya sampai mencari jalan pintas, yaitu pinjam online. Bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Jadi terlilit.
Ketika sudah terlilit baru cerita gitu. Ia datang. Itu gimana itu? Coba kalau dari awalnya misalnya cerita di Komsel, ya kan? Cerita gitu sama hamba-hamba Tuhan. Siapa tahu kita punya solusi kan gitu. Tapi pastinya tidak akan menyarankan pinjol. Tuh, paham ya ibu-ibu ya? Dikasih oleh Tuhan. Wah, makin terlilit. Pikirkan baik-baik. Ketika kita sedang takut, kita harus mengambil keputusan yang benar. Karena itu mempengaruhi masa depan kita kalau tidak benar. Maka itu ada bawah ya di yang oranye itu. Keputusan yang tepat yang harus kita ambil sebagai anak Tuhan adalah kita angkat tangan pada Tuhan. Artinya berserah. Karena ketika kita angkat tangan maka Tuhan pasti turun tangan. Yosafat mengakui dia takut, lalu dia mengangkat tangan mencari Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan turun tangan. Kenapa seringkali Tuhan belum turun tangan buat kita? Karena bisa jadi kita belum angkat tangan buat Tuhan. Benar ibu-ibu? Kita belum benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita masih pakai kekuatan kita sendiri. Kita masih mengandalkan orang lain yang kita anggap pasti dia bisa nih tolong saya nih, ya kan? Pasti dia bisa nih sekedar membantu saya nih. Begitu-begitu. Kita tidak segera mengandalkan Tuhan. Tuhan menunggu sampai kita angkat tangan. Makanya jangan lama-lama ibu-ibu, ya kan? Ketika kita sedang punya masalah, cepat berserah kepada Tuhan. Tuhan, ya aku tidak mampu Tuhan. Aku hanya mengandalkan Engkau saja. Ya, ibu-ibu ini dikasih oleh Tuhan. Saya dapat anugerah. Ya setahun yang lalu. Sebenarnya sih 2 tahun yang lalu. Ya, dari 2 tahun yang lalu ada sebuah sekolah teologi ya. Itu menawarkan saya beasiswa. Ya ibu-ibu beasiswa. Lanjutkan gitu. Ya, saya bilang enggak, saya udah ketuaan gitu ya. Perasaan udah tua gitu ya. Enggak apa-apa. Itu ya, orang free ini beasiswa gitu buat ibu. Terus, saya belum percaya diri gitu ya. Itu setahun yang lalu, lewat lah itu. Kemudian, tahun berikutnya tawarin lagi, ibu ambil. Itu ya, mumpung gratis beasiswa. Terus saya bergumul, saya berdoa, saya diskusi sama suami, sama anak, sama menantu gitu, gimana mama ditawarin ini. Terus mereka ambil. Karena untuk program ini kalau bayar sendiri mahal ibu-ibu, beneran puluhan juta, saya nggak sanggup gitu ya. Nah ini dapat gratis, akhirnya ya udah saya ambil ya program itu. Jadi sudah 1 tahun ini saya kuliah lagi ibu-ibu ya. Dan itu angkatan saya itu anak-anak muda gitu ya, yang baru seger-seger banget, otaknya juga masih encer-encer gitu ya. Ini otak saya udah beku ya kan, udah banyak pikirannya gitu ya. Ada Tuhan yang saya bisa nggak, bener aja ikut, wah tugasnya banyak gitu. Dan semuanya kan anak-anak muda itu kan pinter-pinter digital kan gitu ya. Kalau kita kan udah bener-bener ketelatan gitu ya, bener-bener telat gitu, udah gaptek gitu ya. Jadi lambat ngikutinnya gitu. Oh Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan. Benar-benar saya nggak bisa menyaingi teman-teman itu yang cepet banget gitu ya. Mereka itu seger-seger, tapi sampai tahun ini lihat dapat nilai gitu ya kan, semester 1 bagus, lumayan gitu maksudnya. Lumayan sampai saya kok bisa ya dapat segini. Oh Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita berserah ya ibu-ibu ya, beneran ya. Ini saya ngalamin sendiri gitu, ketakutan saya, Tuhan buka jalan. Nah, apa akibatnya saat Yosafat mengambil keputusan yang benar untuk mencari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan saja di atas segala-galanya ya. Kita belajar. Next slide ya. Yosafat mengalami mujizat. Kalau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan kuasanya. Kalau kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. 2 Tawarik 20 ayat 14, 15, 17, 22 dan 23. Sudah ada di situ ya. Ibu-ibu bisa tinggal membaca.
Kita baca tapi semuanya ibu-ibu ya, ikut saya. 2, 3. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Perhatikan firman Tuhan kepada Yosafat yang berserah kepada Tuhan, yang angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Selanjutnya ayat 17, 2, 3. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertaimu. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ini mujizat loh ibu-ibu. Ketika Yosafat merasa takut, dia memutuskan untuk mencari Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan turun tangan. Dan caranya Tuhan turun tangan itu sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Diserang oleh 3 musuh nih, 3 bangsa yang besar, tambah 1 lagi sebenarnya. Ada yang dari pegunungan Seir, sebelum 3 bangsa ini datang ternyata muncul 1 bangsa yang duluan mau menyerang bangsa Israel. Orang-orang dari pegunungan Seir. Ya tapi mereka memuji Tuhan. Ya ini pasukannya Raja Yosafat. Semuanya mencari Tuhan. Tadi kan dikatakan mereka berdoa dan berpuasa. Mereka menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tuhan yang berperang ganti mereka. Itu benar terjadi. Jadi satu bangsa ini yang mau menyerang bangsa Israel dimusnahkan, dihancurkan oleh 3 bangsa yang datang berikutnya ini gitu ya. Nah habislah bangsa yang satu ini, terus tinggal 3 bangsa ini. Dari 3 bangsa ini tidak dikalahkan oleh orang Israel, tapi 3 bangsa yang menyerang ini akhirnya saling membunuh di antara mereka. Mujizat bukan ibu-ibu? Orang perginya bareng-bareng, ayo kita serbu Israel gitu kan. Tapi lah kok di tengah jalan mereka saling membunuh. Israel ini bekerja enggak? Enggak. Israel ini berperang enggak? Enggak. Kok bisa ya? Bisa lah kalau Tuhan bilang bisa, bisa. Kan Tuhan bilang tadi janjinya, aku yang akan berperang ganti kamu. Di atas kertas kalah. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada. Dokter bilang sudah angkat tangan. Nggak bisa lagi penyakit ini disembuhkan. Umur ibu paling cuma 3 bulan. Tapi kalau Tuhan mau beri kita umur panjang, bisa nggak? Bisa. Kenapa enggak? Sudah ditetapkan akan di PHK dalam waktu 1 bulan yang akan datang. Kalau Tuhan berkehendak, bisa nggak jadi di PHK? Bisa. Kalaupun harus di PHK, bisa nggak Tuhan sediakan pekerjaan yang lain? Bisa. Kalau nggak ada pekerjaan yang lain, Tuhan bisa tetap pelihara nggak? Bisa. Cara Tuhan bisa lakukan buat kita. Jangan pernah ngajarin Tuhan cara menolong diri kita. Jangan. Tuhan terlalu pintar buat kita. Kita bodoh. Yang Tuhan mau adalah kita cuma berserah kepada. Bukan lengkapnya alat yang membuat kita kuat, hanya pertolongan Tuhan di waktu yang tepat. Amin ibu-ibu.
Jangan andalkan diri dan kekuatan. Jangan andalkan orang lain juga. Andalkan Tuhan saja. Andalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Saya nggak tahu apakah ketakutan ibu-ibu sekarang ini. Seperti ibu-ibu juga nggak tahu ketakutan saya saat ini. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang bisa menolong tepat pada waktunya. Kita masuk pada kesimpulan ya. Kita baca sama-sama. Ini sama-sama ya ibu-ibu ya. 2, 3. Saat menghadapi tantangan dan persoalan, kita mungkin dilanda ketakutan. Namun jangan sampai kehilangan harapan. Tapi juga jangan salah mengambil keputusan. Hanya lakukan perintah Tuhan dengan taat. Maka kita pasti akan mengalami mujizat. Karena Tuhan akan melakukan perbuatan yang hebat. Menolong kita di waktu yang tepat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.